tentang konsep dasar bela negara. Pengertian bela negara, unsur politik dan dasar hukumnya. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam prakteknya, bela negara bisa secara fisik maupun secara non-fisik. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer, subjek negara lainnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai bela negara, bisa membaca pengertian bela negara menurut beberapa para ahli, tujuan, fungsi, hingga manfaatnya. Ada beberapa pengertian bela negara menurut para ahli, fungsi, tujuan, hingga manfaat seperti yang pernah kita ketahui dalam pelajaran ketahanan nasional. Ada beberapa pendapat dari Khaidir Basri. Menurut Khaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Sedangkan menurut pendapat Bapak Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensi yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa, yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sikap dan perilaku daripada warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di sini ada beberapa tujuan bela negara. Sedangkan untuk tujuan bela negara di sini yang jelas definisi dari bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ada juga kesadaran bela negara itu adalah hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. Pemahaman tersebut bisa dilakukan dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan unsur-unsur dasar bela negara di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya. Ada yang dapat kita lakukan adalah menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang cinta tanah air, yang ada juga kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, maupun kemampuan awal dalam bela negara. Sedangkan fungsi daripada bela negara di sini, bela negara memiliki fungsi ada beberapa, mempertahankan negara dan dari berbagai ancaman,
menjaga keutuhan NKRI merupakan kewajiban setiap warga negara, ada juga merupakan panggilan sejarah. Sedangkan yang tujuan bela negara tadi fungsinya dan unsurnya sekarang adalah tujuan bela negara mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, ada yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tujuan bela negara berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima adalah menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan untuk manfaat bela negara tadi sudah fungsi, tujuan maupun unsur-unsurnya. Sekarang adalah manfaat daripada bela negara, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan, dan juga melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianutnya oleh individu. Ada juga menghilangkan sikap negatif seperti malas, egois, dan tidak disiplin. Ada juga membentuk perilaku jujur, tepat, dan kepedulian antar sesama. Ya, itu yang harus diperhatikan. Bela negara memiliki sifat tersebut dalam berbagai aturan, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan ketetapan MPR. Ya, ini nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara, cinta tanah air sampai dia memiliki kemampuan dalam bela negara. Sudah dijelaskan tadi, mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan, serta seluruh ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, sampai bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini juga harus waspada, siap membela tanah air terhadap ancaman gangguan dari luar yang membahayakan kelangsungan dalam hidup bernegara. Ini harus kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam bela negara, kita sadar berbangsa dan bernegara di Indonesia, membina kerukunan, mencintai budaya bangsa, mengakui menghormati bendera merah putih dan lagu kebangsaan, dan terutama adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Di sini peran penting bela negara dapat dirinci dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Yang jelas, kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Jadi yang jelas, antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang jelas, berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas ya. Ya, itu adalah unsur-unsur daripada kemampuan awal dalam bela negara, seperti yang disebutkan tadi, unsur daripada bela negara, cinta tanah air, kesadaran sampai memiliki kemampuan awal. Ya, ini adalah untuk identitas nasional. Identitas nasional dalam jati diri bangsa
yang mengetahui hal yang dapat diartikan sebagai pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan nasional. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain yang berdasarkan pengertian yang setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri. Identitas nasional ada juga unsur-unsur yang membentuknya, seperti yang berasal dari diri Indonesia sendiri maupun berasal dari buatan manusia. Unsur yang terbentuk dari Indonesia sendiri dapat berupa wilayah negara Indonesia dengan beribu-ribu pulau dan bermacam-macam budaya di setiap pulaunya yang tidak dapat dimiliki oleh negara lain. Unsur yang berasal dari buatan manusia dapat berupa adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang harus berpegang pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan masih banyak unsur-unsur pembentuk identitas nasional, seperti keragaman bahasa, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, keragaman agama dan kepercayaan, dan masih banyak lagi. Identitas bangsa ini harus kita jaga agar tidak hilang dari jati diri bangsa ini. Mempertahankan identitas bangsa yang harus kita tanamkan pada diri kita. Semakin maraknya budaya barat yang secara perlahan dapat menggeser identitas nasional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus tetap bangga akan budaya yang murni berasal dari jati diri bangsa Indonesia. Ini adalah identitas nasional. Kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, baik tumpah darah, kesamaan sejarah, sistem budaya, atau sistem hukum perundang-undangan, serta pembagian kerja berdasarkan suatu hal sekunder, karena identitas nasional hadir setelah identitas suatu bangsa mempunyai identitas yang berbeda-beda. Untuk memahami identitas nasional bangsa Indonesia, kita bangsa Indonesia memiliki rasa nasionalisme atau paham kebangsaan, yang mana masyarakat yang membentuknya dalam sejarah dan memiliki unsur-unsur kesatuan, satu kesatuan daerah, bahasa, ekonomi, dan juga kesatuan hubungan, kesatuan jiwa. Ini adalah syarat mutlak sebuah bangsa dalam mewujudkan persatuan bersama yang mengandung keinginan untuk hidup bersama. Ya, sedangkan untuk pengertian daripada identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu maupun dengan bangsa lainnya. Sedangkan untuk konsensus dasar negara ini, kita bisa lihat baik dari beberapa kesempatan dalam menjelaskan daripada ketahanan nasional. Untuk konsensus dasar negara, ketahanan nasional bukan merupakan suatu ilmu tunggal. Ia adalah kondisi kumulatif dari ketahanan berbagai gatra, yakni gatra ideologi, ekonomi, politik,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta gatra geografi, meliputi juga demografi dan sumber kekayaan alam. Akan menghasilkan kondisi ketahanan yang baik. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu ketahanan nasional merupakan gabungan dari disiplin ilmu setiap gatra. Kemudian disiplin ilmu setiap gatra harus diolah dengan membuatnya menjadi konkret. Menurut beberapa para ahli, melalui kewenangannya mengolah teori disiplin ilmu menjadi suatu kebijakan. Terutama adalah kebijakan harus mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam mengurusi kebijaksanaan. Ya, sedangkan bagaimana negara yang kondisi pada saat ini, kita mungkin sedang mengalami pandemi ya, kita sedang diuji, tapi sepertinya dengan perlahan-lahan permasalahan itu dapat teratasi. Ya, ini tadi 4 konsensus dasar kehidupan Pancasila. Ya, inilah kondisi negara saat ini ya. Masih ada upaya untuk melakukan disintegrasi dan mengganti ideologi negara. Ya, kita lihat dari permasalahan negara yang ada di Indonesia ini sedang menghadapi pandemi juga. Ekonomi Indonesia pada masa pandemi 19 dan strategi pemulihan 2020 sampai 2021. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menahan dampak negatif COVID-19 sepanjang 2020. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional dapat pulih kembali. Sedangkan kita dapat melihat potret ekonomi tahun 2020 ya, pertumbuhan ekonomi kuartal yang kedua mengalami minus. Sedangkan survei kegiatan usaha ada perbaikan di akhir tahun. Itu adalah gambaran potret ekonomi tahun 2020. Sedangkan untuk anggarannya mengalami penurunan. Ini berdasarkan data statistik. Pandemi COVID-19 sudah hampir 1,5 bulan lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasikan infeksi corona pertama ini di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Ya, untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah pandemi ini, regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Ya, selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di tahun 2021 pada akhir daripada 2021. Ya, ini adalah tentang Widya Matyasa. Widya Matyasa yang berarti menurut ilmu dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara dengan hati yang suci, bersih serta tulus ikhlas, atau dengan kalimat sederhana, ilmu untuk pembangunan bangsa.
veteran Jogja, Jawa Timur maupun Jakarta. Ini ada sejarah singkat daripada UPN veteran yang terdiri dari UPN Surabaya. Ya, Widya Matyasa adalah sasanti atau semboyan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Semboyan ini adalah amanah daripada pejuang veteran pendiri lembaga pendidikan tinggi ini setelah mereka meletakkan senjata usai perjuangannya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka meneruskan perjuangan dengan lebih memperhatikan masa depan bangsa melalui pendidikan. Ada beberapa sejarah singkat berdirinya UPN. Ada UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, dan UPN Jakarta. Sedangkan UPN Veteran Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 1958, para veteran pejuang dan veteran pembela kemerdekaan mendirikan Akademi Veteran Nasional hingga akhirnya berdasarkan skep Menhankam atau nomor 01/2 Romawi 1993 tanggal 27 Februari 1993 UPN Veteran direstrukturisasi dan kata cabang dihapuskan, masing-masing berdiri sendiri menjadi UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, dan UPN Veteran Jakarta. Ya, selanjutnya ada UPN Veteran Jawa Timur. Tanggal 5 Juli 1958, para veteran pejuang Jawa Timur mendirikan Akademi Administrasi Perusahaan Veteran atau APPV Surabaya. Hingga juga berdasarkan keputusan bersama Menhankam dan Mendikbud nomor Kep 0307 /1994 Kep 10 /11 1994 100 UPN Veteran Jawa Timur dirubah dari perguruan tinggi kedinasan atau PTK menjadi perguruan tinggi swasta. Ya, sedangkan UPN Veteran Jakarta oleh para veteran pejuang yaitu Akademi Tekstil, Akademi Bank, Akademi Tata Laksana, dan Pelayaran Yosudarso. Ya, untuk makna daripada makna Widya Matyasa menurut pendiri UPN Veteran Jakarta, ya, moto pejuangnya adalah tiada kehidupan tanpa perjuangan hingga sampai berikanlah yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ini adalah makna Widya Matyasa. Menjadikan mahasiswa sebagai individu yang unggul, yaitu cerdas intelektual, berkepribadian baik, mampu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kompetensi dari pembelajaran Widya Matyasa adalah mahasiswa mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah, suku atau ras, agama, dan kelompok, sampai mahasiswa mau dan mampu mempertahankan kebersamaan, ketertiban, kedisiplinan, dari Widya Matyasa. Ya, untuk wawasan kebangsaan gunakan kondisi geografi, sejarah, Ipolek Sobut, Hankam dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Ada beberapa daripada nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, wawasan kebangsaan guna meningkatkan ketahanan nasional. Dalam kaitan kepentingan nasional, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang dan kesadaran geografis sebagai negara kepulauan.
Hal ini logis dan sangat mendasar, mengingat di satu sisi posisi geografis yang sangat strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam. Tentu saja merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan geografis yang ada di Indonesia, mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa dan pertahanan nasional. Aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemantapan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan memahami menghadapi ancaman militer maupun ancaman nirmiliter. Terkait hal tersebut, keberadaan perguruan tinggi beserta sivitas akademikanya memiliki relevansi yang sangat strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara dan geostrategis di Indonesia. Kelangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografis serta lingkungan tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang lingkup daripada bangsa tersebut. Ya, ini yang terakhir adalah bela negara berbagai perspektif nirmiliter. Pada hakikatnya, globalisasi merupakan proses hubungan antar bangsa berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di sini perkembangannya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong hubungan sosial dan saling ketergantungan antar besar. Sedangkan globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah merubah pola hubungan antara bangsa dalam berbagai aspek dan menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Negara seolah tanpa batas atau borderless, saling tergantung, interdependensi, dan saling terhubung interconnect antara satu negara dengan negara lainnya. Negara berkembang semakin menguat melalui konsep pasar bebas dalam lingkup global maupun regional. Di tengah kuatnya arus globalisasi tersebut, saling ketergantungan dan saling berhubungan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Di sini era reformasi yang diawali krisis moneter tahun 1998 merupakan bukti yang sangat kuat